itu saya mau buka terlebih dulu untuk pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, selamat pagi semuanya. Baik, gimana kabar hari ini? Baik. Sehat? Iya. Senang hari ini? Senang ya, semangat ya. Jadi karena kita harus semangat dalam belajar itu. Kenapa? Karena belajar itu adalah suatu hal yang sangat penting dalam kehidupan kita. Jadi ketika kita belajar itu akan menjadi bekal kita di kemudian hari ya. Jadi kalian ini kan untuk dicetak sebagai generasi penerus bangsa, generasi yang akan siap menghadapi dunia pekerjaan suatu saat nanti. Dan mungkin sekarang kalian merasa bahwa belajar itu capek, belajar itu melelahkan, membosankan. Tapi mungkin manfaatnya itu kalian tidak rasakan pada hari ini. Suatu saat nanti manfaat dari belajar sekolah itu pasti kalian rasakan. Usahakan kalian ini adalah generasi yang bisa memimpin negara ini, bukan sebagai budak akhir pekerja dari negara kita sendiri. Oke, itu sedikit nasihat awal untuk kalian supaya kalian juga sedikit semangat dalam belajar. Oke, untuk pembelajaran hari ini mungkin supaya pembelajaran hari ini berjalan dengan baik dan lancar, saya persilakan untuk ketua kelas memimpin doa sedikit. Siapa ketua kelasnya? Duduk siap. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya saya akan absen ya. Oke. Ayo. Abdul Fakih. Ahmad Nabil. Ahmad Idwin. Aldiansa. Alvin. Anadia. Andika Pratama. Kenapa ngantuk-ngantuk terus Andika? Bangun Andika. Pagi-pagi masa ngantuk. Andrian. Mana Andrian? Anissa. Banu. Banu mana? Ya kenapa? Belum datang. Cindy, Olivia, Febiola. Oke, ini berapa orang ya yang sakit? 2 orang, terus yang izin 1 orang. Ya semoga kami yang sakit besok diberikan. Amin. Oke, selanjutnya mohon perhatian ini ya. Nah, jadi untuk pelajaran kita kali ini kita akan melanjutkan materi terkait dengan tes anekdot. Masih materi tes anekdot. Jadi untuk pada kesempatan ini materi kita kaidah kebahasaan tes anekdot. Jadi sebelumnya pernah kan untuk mempelajari pengertian tes anekdot, apa itu tes anekdot, kemudian struktur tes anekdot. Oke, saya tanya terlebih dahulu. Siapa yang masih ingat apa itu tes anekdot? Saya silakan tunjuk angkat tangan. Angkat tangan misalnya. Ayo, apa itu tes anekdot? Cerita singkat. Terus apa lagi? Jadi tentang sindiran.
anekdot itu adalah cerita singkat yang mengandung humor atau tujuan yang mengandung sindiran atas fenomena sosial yang terjadi di dalam masyarakat. Oke, ini karena jadi LCD kita tidak biar LCD, nggak apa-apa ya untuk menggunakan ini saja. Coba buka halaman 38 udah. Oke, di situ ada materi kaidah kebahasaan teks anekdot. Oke, jadi tujuan pembelajaran kaidah kebahasaan teks anekdot ini diharapkan peserta didik itu mampu memahami, mengidentifikasi, dan menerapkan kaidah kebahasaan teks anekdot dalam kegiatan membaca dan menulis teks anekdot secara kreatif. Oke, kita lanjut. Kaidah kebahasaan teks anekdot itu ada 3. Yang pertama, pertanyaan retoris. Yang kedua, ada majas sindiran. Yang ketiga, ada kata kerja materi. Apa itu pertanyaan retoris? Oke, perhatikan dulu. Pertanyaan retoris adalah pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban. Jadi yang namanya pertanyaan itu pasti kan membutuhkan jawaban. Benar atau tidak? Ya. Pertanyaan, kamu sudah makan? Apa jawabannya? Sudah atau belum? Nah, antara sudah atau belum. Tapi beda halnya dengan pertanyaan retoris. Jadi pertanyaan retoris itu adalah pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban, alias si penanyanya itu sudah tahu jawabannya apa. Nah, contohnya seperti ini. Contohnya pertanyaan retoris adalah siapa yang tidak ingin hidup bahagia? Siapa yang tidak ingin hidup bahagia? Apa pertanyaannya? Apa jawabannya? Pasti semua orang ingin hidup bahagia. Jadi pertanyaan tersebut itu sudah jelas jawabannya. Nah, coba saya tanya ke kalian semua, siapa yang tidak ingin bahagia? Pasti semua kalian ingin bahagia. Nah, itulah contoh pertanyaan retoris. Nah, pertanyaan retoris itu adalah pertanyaan yang tidak memerlukan jawaban, alias si penanya itu sudah mengetahui jawabannya apa. Terima kasih ya Binda. Kita lihat nih di halaman 38. Nah, ada di sana beberapa contoh pertanyaan retoris. Halo. Coba ada di halaman 38 itu. Ini yang ini. Coba siapa yang bisa menyebutkan di antara pertanyaan A sampai H, bagian A sampai H, manakah yang termasuk pertanyaan retoris? Coba, mana yang termasuk pertanyaan retoris dari A sampai H itu? Nah, coba ini. Pilih yang ini. Mana yang termasuk pertanyaan retoris? Oke, siapa yang bisa jawab? Angkat tangan. Oke. Angkat tangan. Apa? Yang bagian? Oke, Anissa. Yang mana Anissa? B. Yang B. Yang apa bagian? Ya, antara pertanyaan A sampai H itu mana yang termasuk pertanyaan retoris? Boleh. Ini dulu ya. Ini dulu ya. Satu aja. D. Kenapa D? Coba baca apa bunyi D? Kita bisa Oke, benar sekali. Nah, jadi bagian D itu termasuk salah satu pertanyaan retoris. Memangnya kita bisa hidup tanpa makan dan minum selamanya? Bisa kita hidup tanpa makan dan minum selamanya? Pasti jawabannya sudah pasti jawabannya tidak. Kalau kita tidak makan atau minum selamanya, kita akan mati. Oke, yang di pojok tadi ya. Yang bagian F, coba baca apa bunyinya? Apakah anak itu menyayangi ibunya? Oke, kenapa itu termasuk pertanyaan retoris? Apa alasannya? Karena saya dari
Itu yang paling kalian pasti kalian sayangi ya. Oke, udah mengerti? Jadi pertanyaan tertulis itu adalah pertanyaan yang tidak memerlukan jawaban. Jadi kalian si penanyanya ini sudah mengetahui jawabannya. Ngerti? Oke, Gunawan, jangan tidur. Selanjutnya ada kaidah kebahasaan kedua, ada majas sindiran ya. Jadi majas sindiran itu sendiri adalah majas yang digunakan untuk menyampaikan kritik atau sindiran secara halus maupun secara kasar. Jadi majas sindiran itu punya tingkatan ya, tingkatan sindiran dari yang halus sampai yang kasar. Nah, tingkatan yang pertama ada namanya majas ironi, yang kedua ada majas sinisme, yang ketiga ada majas sarkasme. Nah, ini tingkatannya ini: ironi, sinisme, dan sarkasme. Nah, apa itu majas sindiran ironi? Jadi nih, dengar. Majas sindiran ironi adalah majas yang menyatakan hal yang bertentangan dengan kenyataan, tetapi dengan maksud menyindir secara halus. Bagaimana? Pelan. Biasa jangan ulangi lagi ya. Oke, jadi majas ironi ini adalah, perhatikan. Majas ironi ini adalah majas yang menyatakan hal yang bertentangan dengan kenyataan, tapi maksud menyindir secara halus. Nah, contohnya, jadi majas ironi ini adalah dikatakan majas yang masih menyindir secara halus, ya, menggunakan kata-kata halus, menyindir seseorang dengan kata-kata yang halus. Contohnya, wah, Banu rajin sekali kamu datang, jam 8 baru sampai. Nah, itu sindiran ironi. Nah, saya menyindir Banu secara halus, padahal kenyataannya Banu itu sedang tidak rajin atau terlambat datang sekolah. Tapi saya menggunakan bahasa rajin sekali kamu Banu. Nah, itu kebalikan dari fakta yang sebenarnya. Halo, ngobrol ya, nanti ngobrol. Oke, ngerti kan apa itu ironi? Nah, ironi ini adalah majas yang yang menyatakan hal bertentangan dengan kenyataan, tapi dengan maksud menyindir secara halus. Oke, lanjut. Ada sinisme. Ya. Majas sindiran yang kedua ada sinisme. Sinisme, apa itu sinisme? Jadi majas sindiran sinisme itu adalah majas yang menyindir secara langsung. Nah, jadi seseorang itu akan menyindir secara langsung, ya. Secara langsung dan lebih kasar daripada ironi. Nah, jadi ini sinisme ini lebih kasar sindirannya daripada ironi. Nah, contoh majas sinisme. Kamu pintar sekali sampai nilai ujian kamu kosong semua. Nah, biasanya ini misalnya guru menyindir siswanya, ya, yang mungkin sindirannya itu menyindir siswa yang kurang di belajar, tidak salah dalam belajar. Nah, itu salah satu contoh majas sinisme. Ngerti kan? Oke, jadi sinisme itu dia menyindir secara langsung, ya, kepada orang yang mesti lebih lihat atau terhadap fenomena sosial yang terjadi, namun faktanya itu lebih kasar, ya, daripada majas ironi tadi. Oke, selanjutnya ada sarkasme. Nah, ini sindiran yang paling kasar. Sindiran yang paling kasar itu sarkasme. Jadi sindiran yang paling tinggi atau yang paling kasar itu ada sarkasme. Sarkasme itu adalah majas menyindir dengan kata-kata kasar atau menyakitkan. Nah, majas sarkasme ini biasanya digunakan untuk menunjukkan kejengkelan pada sesuatu. Nah, contohnya majas sarkasme. Kamu ini memang malas sekali, kerja sedikit aja sudah
udah mengeluh dasar bodoh. Itu sedikit kasar kan? Dasar bodoh. Itu salah satu contoh belajar Oke, kita lanjut untuk kaidah kebahasan ketiga. Atau ada yang belum mengerti ya dari majas sindiran? Udah ngerti? Oke, udah ngerti. Kita lanjut ke kata kerja material. Ya, kata kerja material. Jadi kata kerja material itu apa? Ada yang tahu? Anekdot. Kata kerja material. Kata kerja yang menunjukkan aktivitas. Betul sekali. Kata kerja yang menunjukkan aktivitas yang bisa kita yang bisa kita lihat secara langsung. Misalnya apa? Menyapu, ya. Lagi ngepel, menendang. Terus apa lagi? Apa lagi? Melempar. Terus apa lagi? Membanting. Nah, benar. Itulah 3 kaidah kebahasaan dan anekdot. Yang pertama tadi apa? Pertanyaan retoris. Ingat, kaidah yang pertama ada pertanyaan retoris. Yang kedua apa? Hubungannya sindiran dibagi menjadi 3 tingkatan. Tingkatan pertama apa? Kemudian kaidah kebahasaan dan anekdot yang ketiga ada kata kerja. Oke, dari penjelasan saya tadi ada yang belum mengerti? Sudah mengerti? Oke, alhamdulillah. Oke, kalau sudah mengerti, kalian lihat di halaman 39. Coba kerjakan di halaman 39. Yang pertama kalian menentukan baja sindirannya. Terus yang kedua, apakah penggunaan baja tersebut sudah tepat? Yang ketiga, gantilah penggunaan baja pada dialog di atas dengan menggunakan kalimat kalian sendiri. Oke, coba keluarkan buku tulisnya. Kalian kerjakan di halaman 39. Ya, oke, ayo silakan. Mana bukunya baju kamu? Kalau ada yang belum dimengerti, silakan tanya ya. Ketua kelas sekali lagi. Sedang terlambat, tapi saya mengatakan Oke, di sebelah sini ada yang belum mengerti. Bukan aja
Kalau tepat, kalau tidak tepat, ganti yang lebih tepat menggunakan persebaran ya. Kamu kalian kamu laut. Oke, mohon kerjasamanya. Untuk pembelajaran hari ini saya tutup karena waktu kita sudah habis. Jadi untuk tugas materi kaidah kebahasan selanjutnya dikerjakan di rumah saja ya. Jadi mohon kerjasamanya untuk kerjakan tugasnya besok minggu depan dikumpulkan. Untuk itu untuk pembelajaran kali ini adalah kita sama-sama membaca Alhamdulillah. Jadi saya berharap semoga apa yang saya jelaskan pada hari ini bisa kalian coba dengan baik dan bisa kalian pahami ya. Oke. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf kalau ada kata-kata yang mungkin kurang berkenan. Saya tadi marah-marah terhadap kalian, itu tanda saya bukan tidak suka tapi untuk mendisiplinkan saja, oke? Jangan diambil hati. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.